Membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Keragaman yang ada di tengah masyarakat Indonesia sangat banyak. Berikut kami sajikan contohnya. Seperti keragaman adat istiadat, keragaman suku, keragaman ras, keragaman golongan atau etnis, keragaman kepentingan, keragaman kepercayaan, keragaman keyakinan, keragaman bahasa daerah. Keragaman agama Indonesia. Di Indonesia banyak macam-macam agama di Indonesia, contohnya Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Tidak cuma itu, Indonesia memiliki keragaman tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan adalah suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi faktor agama. Tradisi keagamaan mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan keutuhan atau keyakinan masyarakat terhadap pemeluk agama tersebut. Dan setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda, contohnya masjid untuk orang Muslim, gereja untuk Kristen Protestan, pura untuk Hindu, wihara untuk orang Buddha, kelenteng untuk orang Konghucu. Keragaman agama sebagai tantangan dan peluang. Keberagaman agama di satu sisi cenderung melahirkan perpecahan di kalangan umat beragama. Di sisi lain, persatuan yang didorong oleh sikap saling menghargai akan perbedaan yang ada. Artikel ini mengkaji dua sisi pluralisme di Indonesia sebagai negara yang terbangun dari keragaman agama. Tantangan terbesar pluralisme bangsa ini adalah kecenderungan konflik yang bersumber dari truth claim atau klaim kebenaran masing-masing kelompok keagamaan, sementara peluang pluralitas adalah sikap toleransi masing-masing penganut agama yang menopang keutuhan bangsa. Keragaman di Indonesia sebagai tantangan karena keagamaan di Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan leluhur pernah mengalami konflik agama sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Kota Poso menjadi salah satu saksi bisu konflik agama yang menyisakan luka bagi Indonesia. Konflik Poso berlangsung dari 18 Desember 98, kemudian berlanjut 2 tahun kemudian, serta puncaknya berlangsung dari Mei hingga Juni 2000. Konflik agama tidak hanya disebabkan oleh suatu yang bersifat mutual sektoral atau berdasarkan benturan ajaran yang berbeda, adapun selain alasan bentuk keyakinan dan ajaran terdapat upaya penunggangan kepentingan politik yang menjadi salah satu penyebab konflik keagamaan. Keragaman di Indonesia sebagai peluang. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bangsa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Tindakan umat Katolik dalam upaya membangun kerukunan dan kerjasama antara umat beragama. Dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama adalah satu hal yang perlu dapat dilakukan, yaitu memahami keberadaan agama lain. Untuk mencapai pemahaman yang berkonfrensif terhadap agama lain, diperlukan sikap lapang dada dan bersikap dan
dalam berbuat sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan memberikan makna mengapa umat Katolik perlu terlibat dalam upaya membangun kerukunan kerjasama antar umat beragama. Kerukunan beragama adalah sebagai kepentingan dari persatuan dan kesatuan bangsa. Jika masyarakat tidak rukun, maka pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan masyarakat. Contoh bentuk tindakan atau keterlibatan umat Katolik dalam upaya menghormati waktu ibadah masing-masing agama, menghormati hari besar keagamaan dari masing-masing agama, saling membantu ketika kerja bakti tanpa membeda-bedakan. Kesimpulan yang kita dapat adalah, jadi tiadalah dasar bagi setiap teori atau praktik yang mengadakan perbedaan mengenal martabat manusia serta hak yang bersumber padanya antara manusia dan manusia, antara bangsa dan bangsa. Sekian, terima kasih.